Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu lagi untuk mengadakan khobar kita. Sebelum kita masuk dalam diskusi kita, mari kita sama-sama memohon pimpinan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memanjatkan beberapa pokok doa kita saat teduh sejenak. Bapa Sorgawi, kami memohon pimpinan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami kembali dipertemukan untuk mempersiapkan diri mengikuti khobar. Biarlah Tuhan setiap kami boleh datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, serta kami rindu memanjatkan beberapa pokok doa. Engkau juga Tuhan yang pimpin di dalam persekutuan kelompok kami nantinya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, mari kita memuji Dia. Kita percaya Allah itu baik dan sungguh baik bagi kita. Dia yang menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia menyediakan waktu bagi kita untuk sama-sama berkumpul, bertemu secara virtual pada hari ini. Mari kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Sekali lagi kita nyatakan pujian dengan iman, kita katakan Allah itu baik dan sungguh baik bagi kita. Sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kita katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Iya, Yesusku luar biasa. Saat ini kita juga rindu untuk sama-sama memanjatkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita tahu ya, belakangan ini Indonesia sedang mengalami krisis tentang
penanganan COVID-19 di negara kita ini. Kita melihat banyak video-video yang viral, video yang menunjukkan bahwa keterbatasan kamar yang tersedia di dalam rumah sakit, terkhususnya di Pulau Jawa, di Jakarta, di Bekasi, dan juga di Kudus gitu ya, dan juga di Bangkalan, Madura. Kita berdoa untuk hal ini supaya pemerintah atau pihak rumah sakit bisa bekerja sama untuk menyediakan ketersediaan secara logistik supaya pasien-pasien bisa tertangani dengan baik. Yang kedua, kita juga berdoa untuk tenaga medis dan juga pihak-pihak lainnya yang melayani, baik itu secara mengantarkan jenazah gitu ya. Ada video juga yang viral yang dimana satu petugas ini mengambil rehat gitu di tengah-tengah jalan gitu ya. Mari kita doakan setiap mereka yang melayani di garda terdepan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mohon belas kasihan terhadap setiap kami, bangsa ini terkhususnya ya Tuhan. Ketika kami menghadapi satu keterbatasan demi keterbatasan karena lonjakan kasus COVID-19 di tanah air ya Tuhan, kami melihat banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pihak rumah sakit, oleh tenaga medis, dan juga oleh setiap orang-orang yang melayani di garda terdepan. Tuhan, berikan hikmat-Mu juga kepada pemerintah, kepada tenaga kesehatan, organisasi yang menaungi di dalamnya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang boleh diputuskan boleh lebih efektif dan efisien untuk menangani COVID di tanah air. Biarlah Tuhan, kami juga rindu juga untuk berdoa bagi kesehatan mental juga untuk orang-orang yang melayani di garis terdepan ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memanggul kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk vaksin yang segera mungkin dilakukan, supaya setiap kami boleh saling menciptakan kekebalan secara komunitas Tuhan, sehingga virus-virus boleh ditangkal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita juga percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan kehidupan kita, seberapapun sulit kita hadapi apa yang kita hadapi saat ini, tetapi kasih Tuhan, cinta dari Tuhan Yesus tidak pernah undur daripada kita. Dialah sang pemilik cinta sejati yang membagikannya kepada setiap kita yang percaya. Mari kita pujikan cinta sejati. Hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sekalipun kita undur, tapi ada cinta yang sejati tak pernah berlalu, cinta dari Tuhan Yesus saja. Kita pujikan refnya, namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat
lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kita berdoa yang kedua untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini karena keadaan yang memaksa kita sama-sama untuk kembali melakukan ibadah secara online, secara full ya. Itu kalau di teman-teman kita, saudara-saudara kita di Pulau Jawa. Jadi biarlah kebijakan gereja ini ataupun keadaan yang kita lalui realitanya pada saat ini tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat kita juga ketika kita melakukan ibadah online ya. Saudara-saudara kita ini boleh mengikuti ibadah online. Yang kedua, selanjutnya kita juga berdoa untuk keadaan gereja kita di Pangkal Pinang. Kita bersyukur kalau kita juga boleh menjalani khobar ini ya secara virtual meskipun dalam keadaan terbatas. Kita tetap semangat dan antusias. Kita terus dikobarkan semangatnya oleh Roh Kudus yang menaungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di pulau-pulau Jawa, di Pulau Jawa, kota Jakarta maupun di kota-kota lain yang memiliki kebijakan bahwa peribadatan harus dilakukan di rumah secara online. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk dengan khidmat, dengan hati yang sungguh mengikuti ibadah di rumah. Banyak godaan, banyak tantangan Tuhan yang mungkin juga menciutkan semangat kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan, kami melihat di dalam keterbatasan ini Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang menaungi kami, yang memberikan semangat bagi kami untuk kami boleh tetap fokus melakukan, menghadap kepada Tuhan di dalam peribadatan setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa memohon berkat-Mu di dalam pelayanan khobar sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Biarlah setiap kelompok di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan, secara online, kami boleh sama-sama terus saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Kami boleh sama-sama saling peduli dan mau belajar firman Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bersyukur saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diskusi juga dalam kelompok. Kita persiapkan hati kita dengan satu pujian, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananku, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar
jalannya penuh, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan pengantar untuk pembahasan khobar kita hari ini. Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kebaktian doa ini kami juga dapat membahas akan satu tema yang sangat penting untuk pemahaman kami akan kerajaan Allah. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hikmat di dalam sepanjang pengantar ini maupun pembahasan kami. Kiranya hikmat-Mu, kekuatan-Mu boleh mengalir di dalam kami dan kami dapat memahami ya Tuhan akan pembahasan kami malam ini, dan ini akan menjadi bekal kami di dalam menjalankan kehidupan kami yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dalam pembahasan lalu kita sudah belajar bahwa penciptaan alam semesta dan bumi serta segala isinya adalah bagian dari rencana Allah untuk mendirikan kerajaannya. Nah, kerajaan Allah dengan demikian menjadi tujuan penciptaan, saudara. Ya, dan saudara, di dalam seluruh pembahasan kita mengenai kerajaan Allah, ada satu bagian yang paling penting, yaitu mengenai manusia sendiri. Karena manusia diciptakan diciptakan untuk kerajaan Allah sebagai umat Allah, dan bumi menjadi tempat kediamannya, begitu ya. Dengan demikian, saudara, manusia menjadi bagian yang paling penting di dalam kerajaan Allah setelah Allah sendiri tentunya. Nah, saudara, karena itulah manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Keserupaan dengan Allah itu tercakup di dalam 3 aspek, saudara. Yang pertama aspek kepribadian, kemudian moralitas, dan juga kerohanian. Saudara, kepribadian itu mencakup pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Satu pribadi dapat memiliki hubungan dengan pribadi lainnya, yaitu dengan mengkomunikasikan pengetahuannya, perasaan, dan kehendaknya masing-masing, sehingga ada terjalin saling pengertian, begitu ya, antara satu manusia dengan manusia lainnya. Saudara, bahkan ketika orang tidak bisa menyampaikan, mengkomunikasikan, mungkin karena keterbatasan bahasa atau hal-hal lainnya, orang masih tetap dapat mengerti kepribadian orang lain melalui melalui naluri, melalui insting, begitu ya. Hatinya masih bisa berkomunikasi ya tanpa tutur kata, begitu ya. Nah, saudara, di dalam hal hubungan ini kita melihat ini adalah hubungan antara pribadi, saudara. Nah, hewan, saudara, meskipun hewan dalam taraf tertentu juga punya kepribadian, saudara ya, tentunya tidak sama dengan manusia, tetapi hewan tetap tidak bisa berhubungan dengan hewan lainnya, apalagi dengan manusia, dengan cara yang sama dengan kita berhubungan. Ya, hewan berhubungan dengan cara insting, saudara ya, hanya merupakan instinktif, begitu ya. Nah, karena hewan bukan pribadi. Nah, kita bisa mempunyai hubungan yang intensif dan mendalam dengan Allah karena Allah juga adalah pribadi. Tetapi hubungan dengan Allah ini mencakup juga aspek yang lain, saudara. Yang kedua, saudara, moralitas. Diciptakan dalam keserupan dengan Allah itu mengimplikasikan adanya moralitas pada manusia. Moralitas itu mencakup kebebasan dan tanggung jawab. Saudara, manusia diberi kebebasan untuk menetapkan satu pilihan, gitu ya, berdasarkan kehendaknya. Tetapi kebebasan itu bukan kebebasan yang semau-maunya, melainkan ada batasan tanggung jawabnya, ada batasan karena manusia harus tunduk pada kehendak Allah. Ya, kebebasan manusia itu dibatasi dengan tanggung jawabnya kepada Allah ya sebagai pemilik. Nah, saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, kelihatannya manusia itu lebih bebas melakukan apapun yang mereka kehendaki, begitu ya. Mereka mau melakukan apapun, mereka bisa lakukan, begitu ya. Kalau dibandingkan dengan orang percaya, saudara, kita semua kita dibatasi oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari rambu-rambu itu, begitu ya. Jadi kalau melihat seperti itu, kelihatannya orang dunia lebih bebas melakukan kehendaknya. Tetapi sebetulnya tidak, saudara.
kebebasan mereka, memang mereka tidak takut akan Allah sehingga mereka boleh melakukan semau-maunya. Tetapi justru itu karena karena adanya dosa yang membelenggu mereka. Jadi sebetulnya mereka tidak merdeka karena kehendak mereka dikuasai oleh dosa dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Maka Agustinus mengatakan dulu sebelum jatuh di dalam dosa, manusia itu non posse non pecare. Manusia itu posse non pecare, bisa tidak berdosa, begitu ya, bisa berdosa tetapi bisa tidak berdosa. Tetapi manusia berdosa karena dibelenggu oleh dosa, maka dia non posse non pecare, tidak bisa tidak berdosa, pasti akan berdosa, begitu ya. Nah saudara, yang ketiga adalah kerohanian. Nah ini adalah unsur yang paling penting dan paling hakiki untuk menjelaskan keberadaan kita dalam hubungannya dengan Allah. Saudara, dari semua ciptaan hanya manusia yang mempunyai hubungan dengan Allah, karena untuk persekutuan itulah manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Nah, kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah di dalam roh karena Allah adalah roh. Persekutuan ini dimaksudkan menjadi persekutuan yang kekal sebagaimana Allah kekal. Ya, seperti yang disebutkan di atas, hubungan dengan Allah adalah unsur paling hakiki dari eksistensi manusia. Ini kita akan bicarakan lebih lanjut nanti. Tetapi sebelum itu kita perlu meninjau dulu, saudara, unsur-unsur tubuh, jiwa dan roh, ya, karena berkaitan dengan pemahaman tadi, ya, saudara. Tubuh, jiwa dan roh ini adalah unsur-unsur yang membentuk manusia. Ya, sejak dulu Yudaisme atau Kekristenan itu memperdebatkan, saudara, apakah manusia terdiri dari tubuh dan jiwa? Cuma dua unsur, saudara, ya, atau disebut dikotomi, atau terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ada tiga unsur, trikotomi, atau harus dipandang sebagai satu keberadaan yang tidak terpisah-pisah. Tidak boleh dipisahkan tubuh jiwa atau tubuh jiwa roh, begitu ya, melainkan satu kesatuan pribadi, begitu ya. Nah ini pendapat monokotomi, ya, satu kesatuan. Nah dalam penutup suratnya kepada jemaat Tesalonika, Paulus mendoakan jemaat demikian, saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, di sini ada disebut, Paulus menyebutkan tiga unsur, ya, roh, jiwa, dan tubuh, ya. Nah, apakah dengan demikian kita dapat mengatakan Paulus itu menganut trikotomi? Ya, ternyata tidak, saudara, karena di surat yang lain di 1 Korintus, ya, dia hanya menyebutkan dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Ya, tidak dipisahkan dalam tiga unsur. Lagi pula, saudara, kalau kita perhatikan surat-surat Paulus sering sekali membicarakan kontras, ya, antara dua hal, saudara, yaitu daging dan roh. Daging yaitu tubuh, dan roh tanpa menyebutkan jiwa, ya. Jadi bagaimana seharusnya kita memahami unsur-unsur ini? Apakah monokotomi atau dikotomi atau trikotomi? Ya, sebetulnya yang mana yang benar? Saudara, Alkitab seringkali menggunakan dua istilah jiwa dan roh untuk menunjuk kepada roh, ya. Jadi kalau dikatakan jiwa, kadang-kadang itu sebagai jiwa sendiri, kadang-kadang juga menyebutkan roh, begitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita juga sering, saudara, mari kita memenangkan jiwa. Yang kita maksud apa? Memenangkan roh, ya, supaya orang itu menjadi percaya dan dia mendapatkan hidup kekal, begitu ya. Nah, saudara, kenapa ada dualisme seperti ini, saudara? Itu karena Alkitab menggunakan kata jiwa dan roh itu saling dipertukarkan, begitu ya. Kadang-kadang jiwa itu dipakai untuk roh, kadang-kadang untuk jiwa sendiri, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Ibrani itu jiwa itu sebenarnya nefes, ya, berbeda dengan roh itu ruah, ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunaninya jiwa itu psyche, ya, sedangkan roh itu pneuma, ya. Sebetulnya dua kata yang berbeda, saudara. Tetapi karena sering dipertukarkan sehingga kita boleh seringkali menyatukan, ya, keduanya seakan-akan sama.
tetapi sebetulnya berbeda, ya. Nah, saudara, meskipun demikian, meskipun ini banyak diperdebatkan, saudara, sebetulnya kita tidak perlu terlalu memperhatikan perdebatan itu, ya. Bagaimanapun orang mau berpegang pada dua unsur, dikotomi ataupun trikotomi, begitu ya, ataupun monokotomi, ya, sebetulnya semua sama saja, begitu saudara, ya. Kita melihat yang menganut monokotomi itu pasti juga tahu bahwa manusia itu bukan hanya terdiri dari satu, bukan hanya tubuh atau bukan hanya roh saja, melainkan tubuh dan roh, begitu ya, paling tidak ya, tubuh dan roh, ya. Kemudian yang berpegang pada dikotomi misalnya juga mengakui ada sesuatu yang membedakan manusia dari binatang, ya. Kalau kita tahu bahwa kalau kita mau membedakan, saudara, ya, antara jiwa dan roh, bahwa binatang itu bisa punya jiwa, saudara, ya. Kalau kita mengerti jiwa itu sebetulnya dapat kita artikan kehidupan, begitu ya, yang memberikan yang membuat sesuatu itu hidup, begitu ya, itu jiwa, saudara. Ya. Sedangkan roh ini berbicara tentang keberadaannya yang kekal, ya. Jadi ada perbedaan, saudara. Manusia berbeda dengan binatang. Binatang punya jiwa tetapi tidak punya roh, ya. Dia tidak punya roh yang kekal. Dia tidak punya hubungan dengan Allah, tidak seperti manusia, ya. Nah, sehingga mereka pun tahu bahwa di dalam kapasitas itu berarti ada perbedaan antara jiwa dan roh. Di lain pihak, tiga unsur yang menganut trikotomi, tiga unsur tubuh, jiwa, dan roh itu juga tidak perlu merasa diri paling benar, ya, karena memang yang paling penting bukan soal unsur-unsur mana aja yang harus ditampilkan, begitu ya. Kita sebaiknya kita hanya menerima itu hanya sebagai istilah-istilah yang memudahkan kita untuk mengerti keberadaan kita manusia, ya, khususnya di dalam hubungan dengan Allah. Hanya sebatas itu saja, begitu ya. Nah, kalau kita memahami dalam batasan itu, mari kita perhatikan apa maksudnya tubuh, jiwa, dan roh, saudara, ya. Jadi yang pertama, tubuh itu adalah bagian manusia yang dapat ditangkap oleh indera, bisa dilihat, bisa dirasa, begitu ya. Nah, ini yang memiliki kehidupan fisik, saudara, ya. Tetapi kita perlu hati-hati mengerti mengenai tubuh ini, karena seringkali dunia menganggap tubuh itu sebagai sesuatu yang jasmani dan sifatnya rendah, hina, dan jahat. Ini pengaruh dari filsuf Yunani kuno, saudara, ya, yang memisahkan sama sekali tubuh dan roh, karena dianggap tubuh itu hina, rendah, jahat, sedangkan roh ini sifatnya ilahi, mulia, dan luhur, begitu ya, sehingga mereka merendahkan tubuh, ya. Nah, saudara, padahal kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dan selalu mengatakan baik, begitu ya. Semua ciptaan Allah itu baik, ciptaan materi, non materi, semua baik. Jadi tubuh pun itu baik, ya. Nah, kemudian jiwa, saudara, jiwa adalah bagian manusia yang kita sebut kepribadian, ya. Namun tidak terbatas pada pengertian yang telah kita uraikan mengenai kepribadian di atas, gitu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kepribadian seseorang itu mencakup pengetahuan, perasaan, dan kehendak, ya. Dan ini melibatkan kerja otak, saudara, yang adalah bagian dari tubuh, begitu ya. Jadi jiwa adalah bagian dari tubuh. Namun demikian sulit melepaskan jiwa dari kaitannya dengan kualitas-kualitas roh, saudara. Ya, tadi saya katakan jiwa itu yang membuat seseorang hidup, begitu ya. Jadi bukan sekedar hidup di dalam organ-organ tubuhnya, bukan secara jasmani, tetapi masih ada kaitan dengan roh. Secara praktis kita dapat mengatakan jiwa yang menjadikan satu individu itu unik dan berbeda dengan individu lainnya. Karena di dalam jiwa itu jiwa yang berpusat pada pikiran itu tercakup minat orang, gairah orang, emosi, aspirasi, kemampuan khusus, dan juga termasuk kelemahan-kelemahannya. Jadi mencakup juga keberadaannya, saudara, ya. Nah, ini semua itu yang membentuk keunikannya sehingga dia berbeda dengan orang lain, ya. Jiwa
memberikan kita kapasitas untuk berhubungan dengan pribadi lainnya, memiliki persekutuan, kasih, dan komunikasi dengan orang lain, gitu ya. Tapi ini tidak memberikan kita kapasitas berhubungan dengan Allah, hanya dengan pribadi lainnya. Nah, untuk berhubungan dengan Allah, manusia membutuhkan roh, karena karena Allah adalah roh, maka kita berkomunikasi dengan Allah di dalam roh. Jadi, saudara, jelas bahwa kita melihat pemisahan begitu ya, jiwa dan roh begitu ya. Nah, di dalam hal inilah kita menjadi ciptaan yang paling mulia dan paling istimewa, ya. Nah, saudara, Allah menciptakan kita di dalam gambar dan rupanya karena Allah perlu memberikan kita kapasitas memerintah dan berkuasa. Karena Allah menjadikan kita rekan sekerja untuk mengurus, memelihara, menjaga bumi dan seluruh ciptaan, ya. Nah, saudara, dengan demikian kita mempunyai pengetahuan, perasaan, kehendak dan kesadaran akan Allah seperti telah kita bahas tadi. Nah, ini menjadikan kita menjadi agen-agen moral dari Allah, ya. Nah, saudara, sebagai agen moral kita ada 4 bidang di mana kita bertanggung jawab, ya. Yang pertama, tanggung jawab kita terhadap Allah, ya. Saudara, ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi terhadap Allah, ya. Mereka menyembunyikan diri sampai Allah mencari mereka, di manakah engkau? Kemudian Allah menegur mereka dan apa yang kamu lakukan, begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa Adam dan Hawa mengerti, sadar bahwa ketika dia berdosa terhadap Allah, ya. Dia telah melanggar tanggung jawabnya terhadap Allah, ya. Dan Allah juga sebaliknya, Allah juga dinyatakan di dalam Wahyu 20 ayat 12 bahwa Allah akan menuntut pertanggungjawaban manusia dan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan mereka, ya. Jadi manusia punya tanggung jawab terhadap Allah. Yang kedua, tanggung jawab manusia terhadap manusia lainnya. Nah, saudara, hukum dimanapun, ya, itu diberlakukan untuk menjamin hak setiap orang dihormati, ya. Jadi semua orang mempunyai hak dan hak itu harus dihormati, begitu ya. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga hak orang lain itu tidak dilanggar, ya. Nah, saudara, pada zaman purba kelihatannya lebih primitif, kelihatannya lebih banyak melanggar hak orang lain, begitu ya. Bahkan juga termasuk nyawa juga kelihatannya agak tidak berharga, begitu ya. Tetapi saudara, bagaimanapun di sepanjang zaman manusia itu bertanggung jawab terhadap orang lain, ya. Nah, saudara, kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap alam semesta. Saudara, seluruh alam semesta ini diciptakan dengan baik dan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh penghuninya, ya. Nah, manusia yang diciptakan dalam keserupaan dengan Allah diciptakan untuk menjaga dan memelihara ciptaan dengan sendirinya, bertanggung jawab untuk menjaga alam tetap baik, ya. Saudara, kalau tanggung jawab manusia seperti itu bukan hanya untuk alam itu sendiri, tetapi juga untuk kita juga, saudara. Karena pada akhirnya alam yang baik akan memberikan kita tempat tinggal yang baik pula, ya. Alam yang baik akan memberikan hasilnya kepada kita, ya, dan kita mendapat cukup makanan, begitu ya. Yang keempat, saudara, tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Ini berkaitan dengan kesadaran akan tempat manusia yang sesungguhnya di dalam kerajaan Allah. Saudara, kita Mazmur 8 ayat 6 mengatakan kita hampir sama seperti Allah. Ibrani 2 ayat 7 mengutip nas itu mengatakan kita sedikit lebih rendah daripada malaikat. Tetapi karena dosa, ya, kita kemudian ingin menjadi sama seperti Allah, tidak mau sedikit di bawahnya, begitu ya. Kita manusia ingin sama seperti Allah. Tetapi saudara, ketika manusia mau meninggikan dirinya, dia justru terlempar ke bawah. Saudara ingat menara Babel, mereka mau mendirikan menara yang sampai ke langit mendekati Allah, saudara.
ya, tetapi kemudian Allah menyerahkan mereka sehingga mereka jangankan mau mencapai tempat Allah, tetapi mereka malah harus terserak kemana-mana dan menjadi susah untuk bangkit kembali, begitu ya, saudara. Nah, demikian juga orang berdosa ketika mereka mau menjadi sama seperti Allah, mereka justru menjadi hina, menjadi terusir dari hadapan Allah, begitu ya. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya, orang yang telah ditebus, seharusnya kita memandang ke atas, tetapi bukan mau menjadi sama seperti Allah, melainkan kita memandang kemuliaannya, kemudian kita memuliakan Dia, begitu ya. Nah, ini kemudian juga berdampak kepada hubungan kita dengan Allah. Nah, saudara, berbicara mengenai hubungan umat dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah, ini sebetulnya adalah hidup yang paling utama di dalam kehidupan setiap manusia, begitu ya. Saudara, berkat yang paling utama ya dari segala berkat itu adalah hubungan dengan Allah. Nah, saudara, Yohanes 1 ayat 16 mengatakan, karena dari kepenuhan Kristus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kasih karunia demi kasih karunia artinya karunia yang tidak terbatas, yang terus-menerus dicurahkan, yang terus-menerus kita nikmati. Ya, kenapa, saudara? Karena setelah kita menerima berkat keselamatan, maka kita mempunyai hubungan dengan Allah. Dan di dalam hubungan dengan Allah itu kita menerima berkat, ya, semua berkat, begitu ya, berkat yang berlimpahan, yang terus mengalir. Nah, di dalam hal ini tentu saja, saudara, berkat itu segala berkat, termasuk juga materi yang kita nikmati di dalam kehidupan fana ini. Tetapi berkat yang paling utama adalah hubungan dengan Allah. Nah, saudara, hubungan dengan Allah ini esensi dari kehidupan manusia sebetulnya. Narasi penciptaan di Kejadian 1 itu diakhiri dengan ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, kalimat jadilah petang dan jadilah pagi ini satu kalimat baku yang selalu diucapkan mengakhiri setiap tahapan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6, begitu ya. Nah, setelah itu Allah berhenti pada hari ke-7, ya, tidak ada lagi kata baku itu, saudara. Ya, Kejadian 2 ayat 3 mengatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, ini penting sekali ya, karena ini pola 6 hari bekerja kemudian istirahat pada hari ke-7 itu kemudian Allah tetapkan menjadi pola hidup kita, ya. Saudara, ketetapan ini kemudian dilembagakan menjadi hukum yang sanksi hukumnya itu fatal, yaitu kematian, ya. Saudara, di dalam hukum ini menjadi hukum yang keempat, saudara, ya, bahwa kita harus menguduskan hari Sabat dan menjadikan itu hari di mana kita beribadah, ya. Nah, kenapa Allah begitu serius ya mengenai Sabat ini? Ada dua hal, saudara. Yang pertama, supaya umat mengingat akan tujuan utamanya. Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Yang pertama tadi memuliakan Allah, ya. Jadi ketika Allah mengaitkan hukum Sabat dengan penciptaan, kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, dan itu karena itu kita harus memuliakan Dia, mengakui kedaulatannya sebagai pencipta segala sesuatu. Yang kedua, hari Sabat dikuduskan menjadi hari di mana umat mengkhususkan hari itu untuk menikmati persekutuan dengan Allah, ya. Yang kedua, saudara, kenapa Allah begitu serius mengenai Sabat? Karena daya tahan tubuh dan jiwa manusia itu ada batasnya. Harus ada istirahat. Tidak mungkin tubuh bekerja terus-menerus, begitu ya. Karena tanpa istirahat maka tubuh itu akan menjadi lelah, sakit, dan pasti tidak baik, begitu ya. Bukan hanya tubuh, tapi jiwa juga, saudara. Ya, karena jiwa juga memerlukan istirahat
Kalau jiwa termasuk dalamnya kan ada pikiran begitu ya. Kalau dibiarkan bekerja terus-menerus, maka ada tekanan, ada kelelahan, dan ini mempengaruhi semua ya, mempengaruhi emosi, mempengaruhi mood begitu ya, mempengaruhi kehendak, mempengaruhi pikiran dan seterusnya ya. Saudara, bahkan di dalam realita kehidupan kita melihat seringkali justru jiwa itu lebih sulit dipulihkan. Jiwa yang lelah dan tertekan itu lebih sulit dipulihkan daripada tubuh yang lelah ya, saudara. Jadi di sini Tuhan mau kita memelihara kesehatan tubuh dan jiwa kita. Dengan demikian kita harus mengambil waktu istirahat ya. Nah, saudara, kita akan membahasnya lebih jauh lagi di dalam pembahasan kita secara keseluruhan. Mari kita masuk di dalam pembahasan kita. Silakan saudara-saudara berdoa di dalam kelompok saudara masing-masing.